Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemerintah kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar dalam waktu dekat. Menurut pemerintah, harga BBM subsidi saat ini telah membebani anggaran pendapatan dan belanja negara hingga 502 triliun rupiah. Pertanyaan besarnya, sudah tepatkah kebijakan kenaikan harga BBM subsidi saat ini demi menjaga agar APBN tidak terbebani, dan apa dampaknya bagi masyarakat? Kita tanyakan langsung bersama dengan Nailul Huda, peneliti Indef yang sudah bergabung bersama dengan kami. Mas Huda, selamat pagi. Selamat pagi Mas Arvin, selamat pagi Oke. semuanya. Iya, Mas Huda, sebelum kita bicara mengenai membebani tanda kutip APBN ya, tapi kita bicara membebani masyarakat. Seberapa konkret dan signifikan dampaknya ini bagi masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah yang terbiasa menggunakan BBM subsidi ini? Iya, Mas Marvin. Kalau kita lihat sebenarnya kan untuk dampak ke inflasi cukup tinggi ya. Kalau kita lihat inflasi saat ini yang berada di angka 4,94% dan bukan tidak mungkin ini akan mencapai 5% pada bulan ini pasti kenaikan harga BBM Pertalite akan meningkatkan inflasi, bahkan diprediksi bisa mencapai 7% gitu kan. Nah, ini yang akan membuat daya beli masyarakat itu semakin menurun. Nah, inflasi juga ternyata mempunyai efek kepada kemiskinan, Mas Marvin. Ini yang harus kita lihat bahwa masyarakat yang menengah ke bawah itu jadi tidak mampu untuk mengakses ataupun membeli barang kebutuhan pokok. Nah, akhirnya mereka juga akan jatuh ke jurang kemiskinan yang semakin dalam. Nah, ini yang kita ingatkan ke pemerintah bahwa efek dari kenaikan harga BBM Pertalite ini efeknya akan sangat menggelinding dan domino gitu ke sektor-sektor lainnya, bukan cuma sektor inflasi, namun juga ke kemiskinan kita. Sudah tepatkah kebijakan ini diambil di tengah geliat ekonomi baru mulai bangkit pasca pandemi, Mas Huda? Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya ketika daya beli masyarakat ini tengah menanjak, kemudian juga perekonomian tengah membaik gitu kan. Terus kemudian ada pencabutan subsidi Pertalite yang akan menurunkan daya beli. Nah, ini adalah kata kuncinya. Daya beli masyarakat bisa turun di tengah kenaikan harga BBM Pertalite. Nah, ketika daya beli ini menurun dengan porsi konsumsi rumah tangga mencapai 50% dari PDB, sudah pasti ini akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi kita. Nah, Oke. dengan penurunan perlambatan pertumbuhan ekonomi, saya rasa ini jadi tantangan juga bagi pemerintah agar uh, proses pemulihan ekonomi ini tidak diganggu, karena kita setengah menuju untuk pemulihan ekonomi, dan ketika ekonomi itu membaik, kita harapkan sebenarnya lapangan tenaga kerja semakin bertambah, terus kemudian kemiskinan semakin berkurang dan sebagainya. Nah, makanya tadi yang seperti saya bilang, efek dominonya ini sangat-sangat besar, Mas. Oke, sebagai bahan evaluasi juga, Mas Huda, ini kan begitu kemudian diberikan ada kisi-kisi dari pemerintah yang teriak itu semua kalangan, dari kalangan bawah sampai kalangan atas gitu. Artinya yang disoroti terkait dengan pemakaian BBM bersubsidi juga ternyata bukan hanya diperuntukkan bagi atau penggunanya bukan masyarakat yang seharusnya menggunakan atau kalangan tertentu begitu. Nah, sejauh ini apakah sudah tepat sasaran begitu dari alokasi BBM bersubsidi kepada masyarakat yang seharusnya menggunakan? Iya, kalau kita bicara mengenai tepat sasaran atau enggak, sudah bisa dibilang bahwa untuk penyaluran BBM bersubsidi saat ini memang belum tepat sasaran. Memang kalau kita lihat, ya masih ada beberapa kendaraan yang sifatnya dia adalah, ya mungkin bisa dibilang tidak layak ya untuk mengkonsumsi BBM Pertalite, tapi masih tetap mengkonsumsi. Nah, ini juga uh, menurut saya juga tantangan juga bagi Pertamina ya, khususnya untuk bisa memberikan subsidi yang tepat sasaran sebenarnya. Nah, memang kalau kita lihat berbagai cara seperti kemarin menggunakan My Pertamina dan sebagainya, itu bisa jadi opsi gitu kan. Nah, tapi memang kalau kita lihat untuk pembatasan kendaraan mewah yang dia harus menggunakan BBM jenis non subsidi, itu harus dilakukan.
Nah, ini yang saya rasa jadi tantangan juga nih bagi Pertamina bahwa eh, mobil-mobil mewah itu dilarang menggunakan pertalite ataupun solar yang subsidi. Nah, ini yang saya rasa bisa dilakukan oleh pemerintah, Mas Marvin. Dan ini juga sebenarnya sudah dilakukan di beberapa negara ya. Malaysia itu sekarang lagi ingin ya istilahnya adalah mengkaji dan mungkin sudah menerapkan bahwa mobil-mobil mewah itu dilarang untuk menggunakan BBM bersubsidi di sana gitu. Nah, kita juga bisa nih mengimplementasikan hal tersebut gitu kan. Terus kemudian juga ada beberapa opsi yaitu ya bisa dibilang ya kita nggak bisa memungkiri ya kita apakah yang naik motor itu layak mendapatkan subsidi atau enggak itu kan pasti harus dicek dengan data yang sifatnya adalah untuk Betul. mengecek kemiskinan gitu kan, validasi kemiskinan masyarakat gitu. Nah, ini yang harus jadi tantangan gitu. Nah, ini yang menurut saya dia bisa menggunakan kartu, kalau menurut saya itu lebih lebih tepat sih Mas dibandingkan dengan menggunakan My Pertamina dan sebagainya. Oke, itu sebagai bentuk pengawasan juga ya Mas Huda. Tapi satu sisi Ya, yang juga disoroti adalah terkait dengan APBN yang dinilai akan terus bengkak. Meskipun saat ini pun juga Presiden meminta kepada seluruh jajaran untuk bisa menggodok begitu bagaimana yang terbaik ya. Tapi kalau kita bicara mengenai skenario, ada juga yang mengatakan bahwa skenario yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terus membengkak APBN ini adalah pembatasan konsumsi BBM dan juga pengurangan dalam segi subsidi. Kiranya ini apakah akan bisa membantu untuk mereduksi dari risiko tersebut? ya. Kita sadar juga sebenarnya Mas Marvin bahwa pemerintah cukup sulit juga ya dalam hal ini apakah memang untuk membatasi atau mengurangi subsidi atau bahkan tidak melakukan apa-apa. Jadi istilahnya ya sudah pemerintah akhirnya menanggung subsidi yang semakin besar gitu. Nah, ini saya rasa pemerintah, saya sadar itu pemerintah pasti sulit gitu dan kita semua sadar pemerintah pasti sulit untuk menentukan hal tersebut. Nah, kalau kita lihat memang pembatasan subsidi ya, pembatasan pemakaian itu bisa dilakukan kalau misalkan memang infrastruktur kita sudah kuat gitu kan. Terus kemudian juga tidak perlu diperlibat dengan adanya aplikasi dan sebagainya, cukup dengan kartu-kartu saja yang menurut saya itu sudah bisa mewakili untuk masyarakat yang dia memang istilahnya adalah berhak untuk mendapatkan subsidi. Terus Ya. kemudian kalau kita lihat juga kalau misalkan itu ada pengurangan subsidi dengan cara menaikkan harga pertalite, itu pasti efek domino tadi yang saya rasa itu akan terjadi. Nah, sebenarnya satu lagi yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang memang sudah dikatakan oleh Pak Sandiaga Uno, yaitu dengan membeli minyak impor yang lebih murah dibandingkan dengan minyak yang dijual oleh negara-negara pengekspor Oke. tradisional. Seperti kemarin ada wacana untuk membeli minyak impor dari Rusia yang harganya 30% lebih murah. Nah, ini bisa jadi opsi lagi nih Mas Marvin. Nah, kemudian juga sama seperti pengurangan biaya PPN untuk di bensin ataupun aftur di pesawat. Nah, ini juga bisa dilakukan di bensin pertalite bahwa ada biaya-biaya yang bisa dikurangi seperti PPN, kemudian dan sebagainya yang saya rasa itu sebenarnya sudah dilakukan di Malaysia. Jadi Oke. Malaysia ini membebaskan untuk PPN untuk harga BBM karena itu bisa meringankan beban dari Pertamina dan masyarakat. Nah, ini juga kita dorong nih agar kebijakan-kebijakannya itu bukan cuma kebijakan pembatasan ataupun kebijakan penambahan ataupun pengurangan subsidi, namun juga kebijakan yang sifatnya adalah relaksasi untuk penerimaan pajak. Nah, ini yang kita dorong, Mas Marvin. Oke. Semoga ini bisa menjadi opsi yang dipertimbangkan juga oleh pemerintah juga ya. Kita melihat bahwa saat ini pun juga sudah mulai ada alarm gitu ya mengatakan bahwa memang kita membutuhkan adanya solusi lain terkait dengan hal ini. Terima kasih banyak Nailul Huda, peneliti Indef sudah bergabung bersama dengan kami di Selamat Pagi Indonesia.